Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nafisa dengan NIM 090401210151 akan menjelaskan mengenai jawaban UTS Pancasila. Baiklah, pada soal pertama yakni ceritakan berdasarkan sumber tertulis, jurnal atau berita online terpercaya atau e-book narasi berisikan momen di Indonesia yang menggambarkan tentang krisisnya nilai Pancasila pada zaman pemerintahan A. Orde Lama, B. Orde Baru. Baiklah, yang pertama mengenai krisis Pancasila pada Orde Lama yakni tahun 1945 sampai 1966. Baiklah, langsung saja yang pertama mengenai Pancasila mengalami ideologisasi, artinya Pancasila berusaha dibangun, namun masyarakat menganggap mitologi Pancasila belum jelas. Tetapi Presiden Soekarno berani menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Baiklah, yang kedua mengenai sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena adanya demokrasi parlemen yang menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Pada demokrasi ini, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis. Hal ini tercatat dalam sejarah adanya pemberontakan di Madiun tahun 1948 oleh komunis PKI dan DI atau T2 yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Baiklah, yang keempat, pada periode 1950 sampai 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal dan tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Hal ini terjadi karena pemerintahan liberal lebih menekankan hak-hak individu serta memunculkan berbagai pemberontakan seperti RMS, PRRI, dan Pemersta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Yang kelima, anggota konstitusi pada pemilihan umum tahun 1955 tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menunjukkan tidak terlaksananya sila keempat Pancasila dan menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Baiklah, yang keenam, pada periode 1956 sampai 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin yang kepemimpinannya berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno dan bukan pada rakyat. Hal ini tercatat dalam sejarah pada masa demokrasi terpimpin, Insinyur Soekarno menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Baiklah, yang ketujuh yakni terjadinya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bernilai-nilai Pancasila serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Hal ini terjadi karena adanya politik konfrontasi di mana digabungkannya nasionalisme, agama, dan komunis yang tidak cocok dengan konsep ideologi Indonesia. Yang ke-8, adanya kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Hal ini terjadi terbelakangi karena adanya kekecewaan kelompok Islam atas penghapusan Piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yakni terbunuhnya 9 jenderal TNI pada G30 SPKI pada tahun 1965 oleh Partai Komunis PKI. Hal ini akibat ideologi Pancasila dan komunis yang berlawanan, serta sengketa antara Partai PKI dan TNI. Akibat kejadian tersebut membuat Presiden Soekarno lengser dari jabatannya. Baiklah, yang selanjutnya mengenai krisis Pancasila pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998.
Saja yang pertama mengenai rezim otoriter birokratis pada masa Orde Baru yang melenceng jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini terjadi karena rezim ini memiliki keputusan yang diambil secara sederhana, tepat dan tidak bertele-tele, efisien dan tidak adanya proses bergaining, serta didukung dengan pemerintahan yang kuat seperti militer, teknokrat politik, dan pemilik modal. Yang kedua, gagasan demokrasi liberal dicap sebagai gagasan yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Hal ini tercatat dengan kebijakan baru politik Indonesia. Pemerintah mengangkat sepertiga anggota MPR dan lebih seperlima anggota MPR dalam sistem yang bergeser pada otoritarian dan eksekutif yang lebih kuat. Yang ketiga, Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini tercatat dengan jabatan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Yang keempat, Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup tafsiran lain. Hal ini terjadi karena Presiden Soeharto melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka dari itu, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak ada yang menjatuhkan pemerintah. Yang kelima, adanya penindasan secara fisik yang menyelewengkan nilai Pancasila. Hal ini seperti pembunuhan di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus pengerusakan pada 27 Juli, dan lain sebagainya. Yang keenam, pada masa Orde Baru diterapkan demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintahan. Hal ini tercatat bahwa Presiden Soeharto memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Yang ketujuh, pada kekuasaan Presiden Soeharto terdapat penyimpangan dari nilai-nilai luhur Pancasila, yakni korupsi. Hal ini tercatat bahwa Presiden Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Yang ke-8, Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi pada masa Orde Baru. Hal ini terjadi karena adanya metode yang dilakukan Presiden Soekarno, yakni yang pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. Yang kedua, Presiden Soeharto memperbolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi yang harus berdasarkan azas Pancasila atau yang disebut azas tunggal. Yang ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintahan dengan alasan stabilitas, karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintahan menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Yang terakhir, pada masa Orde Baru terjadi krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 serta adanya kasus Trisakti yang melanggar sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Baiklah, yang kedua, jelaskan fenomena demokrasi yang ada kaitannya dengan Islam di Indonesia. Berikut ini merupakan fenomena demokrasi yang ada kaitannya dengan Islam di Indonesia. Menurut Abu Rahman Wahid, menyebutkan Islam sebagai agama demokrasi. Hal ini terlihat dari yang pertama, sistem hukum di Indonesia menerapkan sistem keadilan kepada semua masyarakat, baik penguasa maupun rakyat jelata. Hal ini mencerminkan dalam Islam adalah agama hukum, yang berarti ajaran Islam berlaku pada semua orang.
Yang kedua, memilih keputusan dengan bermusyawarah. Hal ini mencerminkan nilai dalam Islam mengenai azas musyawarah atau syura. Perkara-perkara mereka dibicarakan melalui musyawarah. Yang ketiga, kebebasan pendapat dan hukum di Indonesia dijamin dengan perundang-undangan. Hal ini dalam Islam mencerminkan selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan, karena kehidupan manusia tarafnya tidak boleh statis, tetapi harus meningkat terus-menerus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Soal ketiga, berikan contoh apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk memberitahu tentang identitas nasional. Jelaskan dari faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas. Berikut ini yakni apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk memberitahu tentang identitas nasional dari faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas. Baiklah, mengenai faktor pertama mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bangsa Indonesia tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda namun mempunyai kekhasannya masing-masing. Hal ini dapat kita jaga dengan menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, tidak merasa sukunya lebih tinggi dari suku lainnya. Faktor kedua meliputi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Perkembangan ini merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Yang dapat kita lakukan untuk menjaganya yakni yang pertama, meningkatkan skill untuk mempelajari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, memperkaya wawasan dalam hal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terbaru. Faktor ketiga yakni mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Yang dapat kita lakukan untuk menjaganya yakni yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Yang kedua, merasa bangga negara Indonesia mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Yang terakhir, meliputi penindasan dominasi dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Hal yang dapat kita lakukan untuk menjaganya yakni yang pertama, mempelajari sejarah identitas nasional. Yang kedua, giat belajar untuk mengukuhkan keutuhan negara Indonesia yang telah diraih dengan bertumpah darah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.